Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud dari Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja pada zaman sebelum kalian. Ia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu utuslah kepadaku seorang anak muda, biar kuajarkan kepadanya sihir. Maka diutuslah seorang pemuda yang akhirnya belajar sihir dengan orang tersebut. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir dari rumah raja, ia melewati rumah seorang rabih pendeta. Pemuda tersebut mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Sang pemuda begitu kagum dengan perkataan rahib tersebut. Setiap kali ia akan ke rumah tukang sihir, ia mampir terlebih dahulu ke rumah rahib untuk berbincang-bincang. Suatu ketika begitu ia sampai di rumah sang tukang sihir, karena terlambat serta-merta ia dipukul. Kemudian ia mengadukan pada rahib. Sang rahib berkata, jika engkau ditanya sebab keterlambatanmu dan takut dipukul tukang sihir, katakan saja padanya, aku terlambat karena urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah, aku terlambat karena belajar dengan tukang sihir. Suatu kali ia menyaksikan yang binatang besar yang menakutkan dan menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, saat ini aku akan mengetahui apakah perintah tukang sihir lebih dicintai Allah ataukah perintah rahib. Setelah itu ia mengambil batu dan berkata, ya Allah, jika perintah rahib lebih engkau cintai dan ridhoi daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini sehingga manusia dapat melewati jalan ini. Lalu ia melemparkannya dan binatang tersebut pun mati. Kemudian ia pergi. Maka ia beritahukan hal itu kepada rahib. Lalu sang rahib berkata, wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dariku. Telah sampai suatu urusan sebagaimana yang aku saksikan, dan kelak engkau akan diuji. Pada saat engkau diuji, ketika itu jangan tunjukkan siapa diriku dan keberadaanku. Selanjutnya pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sopak, dan segala jenis penyakit. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah, ada pejabat raja yang buta. Ia mendengar tentang pemuda yang mampu mengobati berbagai penyakit. Maka ia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, sembuhkan aku dan kau boleh memiliki ini semua. Pemuda itu menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah SWT. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya. Insya Allah dia akan menyembuhkanmu. Ia lalu beriman kepada Allah dan sembuh. Kemudian ia datang menghadap raja dan duduk di sisinya. Seperti sedia kala, sang raja bertanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ia menjawab, Tuhanku. Raja bertanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sang raja terus-menerus menyiksanya, sehingga akhirnya ia menunjukkan kepada seorang pemuda yang mengajarinya. Pemuda itu pun didatangkan. Sang raja berkata, wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, sopak, dan berbagai penyakit lainnya. Sang pemuda menangis, aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Raja pun menyiksa pemuda tersebut sampai tanpa henti, sehingga dengan terpaksa ia memberitahukan tentang rahib. Kemudian sang rahib didatangkan dan raja berkata, kembalikan kepada ajaran agamamu semula. Namun ia menolak. Lalu raja meminta ajudan untuk mengambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya, dan kepala rahib pun terbelah menjadi dua. Kemudian pejabat kerajaan yang dulu buta dipanggil agar menghadap raja. Lalu dikatakan, kembalilah kepada agamamu semula. Ia menolak. Lalu di tengah kepalanya diletakkan gergaji dan dibelah menjadi dua. Tiba giliran sang pemuda
Kepadanya juga dikatakan, kembalilah kepada agamamu semula. Ia menolak. Lalu ia menyerahkan kepada beberapa orang. Sang raja berkata, bawalah ia ke gunung ini dan itu. Sampainya kalian di puncak gunung. Kalau ia mau kembali kepada agamanya semula, maka lepaskanlah. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke dalam jurang. Mereka pun berangkat dengan membawa pemuda tersebut. Ketika sampai di tengah ketinggian gunung, sang pemuda berdoa, ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba gunung itu mengguncang mereka sehingga mereka pun tergelincir dan selamatlah sang pemuda hingga kembali dia pergi menemui raja. Raja bertanya, apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu? Pemuda menjawab, Allah menjagaku dari mereka. Sang raja kembali mengirimnya dengan beberapa pengawal dalam sebuah perahu kecil. Raja berkata, jika kalian berada di tengah lautan, biarkan dia. Jika dia mau kembali kepada agama semula, jika tidak, lemparkanlah ia ke dalam lautan. Kemudian mereka berangkat dan sesampainya di laut, sang pemuda berdoa, ya Allah, jagalah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Perahu pun terbalik dan mereka semua tenggelam. Sementara sang pemuda dapat datang lagi menghadap raja. Sang raja heran dan bertanya, apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu? Pemuda menjawab, Allah menjagaku dari mereka. Lalu sang pemuda berkata, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang kuperintahkan. Raja penasaran, apa perintahmu? Sang pemuda menjawab, kumpulkan orang-orang di suatu padang yang luas, lalu saliblah aku pada sebatang pohon. Setelah itu ambillah anak panah dari sarung panahku, letakkan di dalam dadaku, lalu ucapkan Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan sang pemuda, dan panahlah aku. Jika engkau berkenan melaksanakan perintahku, berarti engkau berhasil membunuhku. Maka raja mengumpulkan orang-orang di sebuah padang yang luas dan menyalibnya pada sebuah batang dan mengambil panah dari sarung panahnya, kemudian meletakkannya di dadanya, lalu mengucapkan Bismillahi Rabbil Gulam. Kemudian pemanah dan tepat mengenai pelipisnya. Pemuda meletakkan tangannya di bagian yang terkena panah lalu meninggal. Menyaksikan tragedi ini, maka orang-orang berkata, Amana birabbil gulam, kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Lalu seorang datang menghadap raja dan berkata, tahukah Anda sesuatu yang saat ini Anda takutkan? Kini sesuatu yang sangat engkau tahukan itu telah tiba. Semua orang telah beriman. Kemudian raja memerintahkan untuk membuat parit Uhtud dan di beberapa persiapan jalan. Kemudian menyalakan api di dalamnya. Sang raja bertitah, siapa yang menolak kembali pada agamanya semula, bakarlah atau lemparkanlah ke dalam parit. Para ajudan pun melaksanakan perintah raja, hingga kemudian tiba giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Sepertinya ibu tersebut enggan untuk terjun ke dalam bara api. Tiba-tiba sang bayi berkata, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut ialah, yang pertama, zaman dulu para raja atau penguasa biasa menggunakan sihir dan dukun untuk kemaslahatan pribadinya. Kedua, pada hakikatnya sihir itu ada dan mempunyai dasar serta kaidah. Ketiga, diperbolehkan bohong saat peperangan atau sejenisnya dalam rangka menyelamatkan diri. Keempat, teguh dalam keyakinan dan kebenaran. 5. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomah para wali. 6. Diibadahnya doa seseorang mukmin yang saleh. 7. Orang mukmin senantiasa mendapat cobaan dan musuh selalu berusaha menguasai mereka dengan melancarkan berbagai celaan. 8. Pengorbanan jiwa dalam perang fisabilillah tidak sama dengan bunuh diri. 9. Gencarnya serangan yang dilancarkan orang-orang kafir terhadap orang mukmin. 10. Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang mukmin. Sebaliknya, Dia selalu menghinakan orang-orang kafir. 11. Kewajiban untuk senantiasa bersabar dan tegar menghadapi siksaan musuh. Ke-12. Keutamaan berdakwah di jalan Allah, dan seorang dai akan selalu rela dalam mengorbankan hartanya yang termahal sekalipun untuk kelancaran dakwahnya. Demikian yang dapat kita
ambil pelajaran dari kisah tersebut.